Hasil dari parkir tuh ya? Hasil dari parkir. Udah, wih senengnya bukan main. Saya lari ke rumah dari parkiran. Besok Angga ke kantor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo guys, penonton Fans TV. Hari ini gua bersama salah satu pemain sinetron yang fenomenal. Asyik, amin. Angga Putra. Pemain sinetron anak jalanan nih. Iya, tapi Gitu. tetap aja kalau bilang fenomenal, kembali lagi yang nemuin siapa dulu nih. Mas Adit ini salah satu yang nemuin saya main sinetron di tahun 2013 ya. Akun Indonesia itu ya. 2014. 2014 lah. Ya, itulah sampai sekarang. Tapi kan tetap aja yang nemuinnya dong. Beliau yang nemuin saya. Gak boleh berbagi awal perjalanan Angga masuk ke dunia entertain sampai sekarang ini. Boleh dong bercerita buat Fans TV nih. Asik. Kalau cerita perjalanan karir mungkin memang orang tua itu memang udah kayak ngejerumusin Angga di dunia acting sih, Mas. Dari kecil itu dari umur 7 tahun udah dimasukin sanggar lenong gitu-gitu. Terus kurang lebih 7 tahun lah, 7 tahun di sanggar, tapi diseling sama jadi ekstras. Oke. Perjalanannya tuh kayak jadi ekstras kurang lebih sambil nyanggar ya, karena link untuk menjadi ekstras itu linknya dari sanggar. 5 tahun lah perjalanan kurang lebih, sampai akhirnya ketemu di titik dimana ada pihak film nyari pemain ke sanggar saya waktu itu untuk jadi film Alangkah Lucu Negeri ini untuk jadi karakter copet yang dibutuhin anak-anak seusia saya gitu. Akhirnya saya lah kepilih. Nah, alhamdulillah tuh Mas, dari film itu mulai bisa dibilang kalau kata papa ya, papa dulu bilang, gue yakin nih dari film ini ibarat gembok, lu tuh udah punya gemboknya tapi kuncinya hilang, belum ditemuin. Nah, ini dari film ini nih kuncinya ketemu, jalannya kebuka gitu. Itu setelah film itu, kalau boleh tahu judulnya apa ya? Tahun berapa itu? 2009 film Alangkah Lucu Negeri ini. Terus lanjut lagi ke film Obama Anak Menteng. Oke. Lanjut lagi ke film Semesta Mendukung. Lanjut lagi ke film Garuda di Dadaku 2. Karena waktu Angga sekolah SMA, ini Mas, dari main film Alangkah Lucu Negeri ini ke Obama Anak Menteng itu udah banyak tawaran sinetron. Cuman memang Angganya nggak mau waktu itu main sinetron. Karena alasannya belum siap tenar. Oke. Alasannya belum siap tenar. Karena masa-masa SMA kan, bangor, masih bangor lah. Masih markir. Tahu lah perjalanan Angga juga kan maksudnya. Masih di dunia-dunia seperti itulah. Cuman pas udah lulus sekolah ceritanya. Setelah lulus sekolah itu mau ngelamar kerja dong. Entah sebagai apapun lah itulah bidangnya lah, yang penting coba-coba ngelamar dulu. Pas nyoba bikin CV, bokap bilang, lu ngapain bikin surat lamaran kerja? Ya mau kerja lah Pak, orang udah lulus sekolah gitu kan. Terus bokap bilang, terus buat apa gue sekolahin lu 7 tahun acting kalau lu nyari kerjanya, maaf nih, ini omongan orang tua doang gitu. Kalau lu nanti kerjanya cuma jadi kasir, jadi waiters, apa segala macem, gue sekolahin lu itu di bidang ini. Lu kalau larinya ke sini lu salah dong. Kalau lu nantinya udah kerja dari sekarang, ntar lu kenyamanan, lu malah lupa sama di dunia yang harusnya lu udah gue jorokin ke situ. Bokap gitu. Nah boleh saya ngelamar kerja. Makanya sampai saat ini saya nggak tahu cara bikin CV gimana. Oke. Dahsyat juga ya. Dan memang dari awal memang udah dijorokin ya. Nah, itu awal mulai tertarik pada saat masuk itu sudah ada rasa tertarik gak? Awal-awal? Iya. Bokap bilang sih memang Angga senengnya di dunia itu. Dalam artian udah kelihatan bakatnya dari kecil. Karena di Sanggar Lenong pun Angga sering juara, bawa juara sanggar. Terus di
juara lenong individunya pun Angga juara gitu. Udah kelihatan menurut bokap pada saat itu udah kelihatan lah skillnya. Tapi Angga sendiri pada saat itu sudah secara hati? Ya udah nyaman banget. Sudah nyaman? Sudah nyaman. Terlalu nyaman sama lingkungannya, sama teman-temannya, terus sama aktivitas yang dilakukan di sanggarnya pun sangat nyaman gitu. Jadi, iya ya enak ya di sini. Dan pada saat itu sekolah sanggar Angga pun nggak ngebebani orang tua, biayanya nggak mahal mas kebetulan. Sekolah sanggar yang Angga masukin itu per datang kita bayar 10.000. Kalau nggak datang nggak bayar. Jadi saya lanjutin bertahan sampai 7 tahun karena saya ngerasa ini nggak ngebebanin orang tua gue, cuma per datang 10.000 kok. Gitu. Setelah lepas sekolah, itu tawaran pertama gimana tuh Kak? Sebenarnya saya nggak bingung juga sih kalau misalkan bilang lepas sekolah, karena sampai saat ini masih sekolah juga, cuman memang nggak ke sanggar itu tersebut. Yeah. Nah kalau sekolah kan terus menerus ya, nggak ada hentinya gitu. Yeah. Ketika karena kan dapat film pertama itu dari sanggar itu kan. Nah selesai dari sanggar itu, mulai itu mas waktu udah nggak ketemu untuk datang ke sanggar. Karena kan sanggar itu latihan seminggu 2 kali, Sabtu sama Minggu. Sedangkan Sabtu sama Minggu itu jadwal syuting padat-padatnya gitu kan. Yeah. Jadi sampai saat ini belum sempet sih sanggar. Yeah. Boleh dong Angga bercerita secara perjuangan Angga sampai di titik yang sekarang ini, dari perjalanan hidup ya. Yeah. Itu seperti apa buat penonton biar tahu gitu. Jadi menurut saya ketika orang tua mendoakan kita dan mendukung dan orang tua tahu skill dan bakat kita ada di mana, didukung 100%, ya udah jalanin aja. Okay. Gitu, jangan takut, karena kita memang lebih mengerti diri kita, tapi ada orang tua yang melihat skill kita lebih ahlinya di mana gitu. Dan soal perjalanan bener-bener ngerasain titik dari nol, dari dibayar 25.000 mas. Saya itu dulu punya cerita sama bokap, syuting Si Cantik dan Seburuk Rupa. Saya jadi ekstra figurannya ceritanya. Jadi syutingnya di Gunung Salak. Okay. Ya, lokasinya di Gunung Salak. Rumah saya masih di Mangga Besar. Pada saat itu bokap saya nganggur, nggak kerja sama sekali. Ongkos untuk ke Gunung Salak aja itu minjem sama tetangga sana sini, sampai emas nyokap apa segala macam dijualin dulu gitu. Padahal bokap tahu bayaran yang dibayar itu cuma 25.000. Cuman nggak jadi masalah buat bokap. Gua nggak jadi masalah bayarannya. Yang penting mulainya dulu nih anak, berani atau enggak. Kayak gitu. Jadi dibela-belain sampai segitunya. Dan singkat cerita kita udah syuting di sana seminggu. Keuangan habis mas. Karena honor kan nggak langsung turun begitu. Ya kan, keuangan kita benar-benar habis di sana. Udah tinggal makan itu, udah nunggu catering, udah nggak bisa makan apa-apa segala macam. Kita berangkat naik bis. Nah selesai selesai syuting itu jam 1 malam. Jam 1 malam itu kita udah nggak kehabisan ongkos mas, ceritanya mas. Habis. Terus bokap bilang gini, nggak habis. Nggak, papa punya uang sisa 7.000 katanya, 7.000. Papa masih bingung nih, kita pulang ke Jakarta naik apa ya, katanya. Kita pulang ke Jakarta naik apa ya, sedangkan honor belum dibayar hari ini. Papa kira semuanya dibayar hari ini, ternyata enggak. Tengah ya, saya kan pada saat itu masih kecil, ya udahlah mau gimana lagi. Cuman saya memang sama bokap tuh dulu ngerasa kayak sahabat aja gitu. Jadi apa-apa kita laluin berdua. Untungnya mungkin ada aja kali ya balasannya kalau misalkan kita sering ngelakuin baik sama orang, ada balasannya lagi gitu ya. Ada mas, sekarang dia jadi pemain salah satu sinetron juga di tukang ojek pengkolan, namanya Mat Licin. Itu salah satu orang berpengaruh buat Angga? Iya. Kenapa saya bilang beliau adalah yang nolong saya sama papa saya waktu keadaan saya punya uang tinggal 7.000 untuk ongkos pulang ke Jakarta dari Gunung Salak.
Saya lagi jalan kaki, ini dari atas gunung nih Mas, saya turun ke jalan raya nih, jalan kaki berdua kucuk. Maticin naik mobil sama teman-temannya rombongan, itu tuh ekstras yang tadi tuh jalan berdua kasih tebengan gitu sampai depan. Kasih tebengan lah saya. Habis saya dikasih tebengan, set. Mau pulang mana? Oh sama nih kita nih rutenya nih. Sama bokap udah kenalan tuh si Maticin ini nih. Karena kan nungguin saya syuting kan bokap kan. Saya nggak ada ongkos kata papa saya gitu. Saya juga bingung nih bawa anak saya gimana. Ya Allah ini sampai ngenes juga kan di situ. Diongkosin lah sama beliau. Dari situ saya kenal baik. Akhirnya saya nikah kemarin. Saya bilang sama papa harus undang beliau. Oke, berarti komunikasi masih terjaga ya? Komunikasi masih terjaga. Alhamdulillah. Jadi buat saya adalah ketika orang tua tahu di mana bidang yang akan kita jalankan, atau orang tua tahu mengetahui skill kita ada di mana, terus dia mencoba untuk mengarahkan ke arah sana, ya udah lakuin aja gitu. Jadi kan ya jangan semua dilakukan karena terpaksa sih intinya, tergantung di kitanya juga. Kalau kita mau melakukan, ya udah. Kalau saya kan tipe orang yang mendengarkan orang tua, saya percaya sama mereka. Kalau oh iya juga sih, walaupun gue lebih tahu tentang diri gue, tapi kan ada yang merhatiin nih, gitu. Setelah kejadian itu, rasa semangat, ingin syuting lagi, atau apa tuh setelah kejadian itu? Rasa semangat ingin syuting lagi sih Mas. Syuting lagi ya? Ingin syuting lagi dan bokap bilang saya tuh dari kecil orang yang terlalu pede dan gak gentar untuk ngadepin kayak saya punya lawan main, dia udah bawa mobil sama orang tuanya gitu ya. Kita masih naik angkot, naik kereta atau sewa motor gitu. Saya nggak terpengaruh dari itunya gitu. Jadi mental saya nggak jiper di situ. Saya selalu prinsip saya di dunia seni peran adalah saya tidak ingin lebih unggul dibanding teman-teman saya yang lain, tapi saya ingin membuat teman saya, lawan main saya unggul, tapi saya yang mendampingi gitu. Perjalanan menjadi seorang ekstras itu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Pertama 25.000 ya? 25.000 itu bertahan lama banget. Dan nggak ada rasa kapok ya? Nggak ada rasa kapok, seneng dijalanin. Dan saya sampai syuting anak jalanan pun Mas, saya nongkrongnya sama ekstras. Saya nongkrongnya sama Pak Muhayan tuh. Ya kan, saya nongkrongnya sama ekstras, sama kru gitu. Terus kadang suka ngobrol sama ekstras. Suka ngorek-ngorek mereka juga. Lu dibayar berapa lu? Kayak gitu kan. Mereka bilang 150.000 nggak sehari. Gedean lu dong kayak gitu. Kayak gitu. Gedean lu dibanding gua. Gua mah 25.000 dulu. Kayak gitu loh. Tapi happy aja ya? Happy ya? Happy. Karena kan kalau syuting makan dikasih, ya kan? Ya memang kalau dulu penginapan nggak dikasih. Tidurnya di mana aja. Beda sama sekarang ya? Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan penginapan semuanya dikasih, transport dikasih. Dulu mah transport sama honornya gedean transport. Nah, setelah perjalanan dari ekstras itu, awal mulainya berdialog, itu kapan tuh Kak? Saya pernah dapat awal berdialog itu saya dari lomba-lomba lenong sih Mas. Saya pernah ngikutin audisi anak lenong TPI. Saya 3 besarnya lah. Dari ribuan orang yang audisi, karena waktu itu zamannya audisi kan, wah, pada tahun itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu masih 2007-2008 tuh masih hype banget audisi ajang-ajang pencarian bakat tuh. Hype banget. Saya ikut di ajang pencarian bakat anak lenong. Dari situ mulai tampil di TV. Nah dari situ dapat tawaran sinetron di Si Entong, udah mulai dialog tuh. Terus Ronaldo Wati udah mulai dialog, walaupun cuma bintang tamu beberapa episode kayak gitu. Terus akhirnya dapat lagi ya di film Malang Korupsi Negeri ini, kebetulan saya menjadi salah satu pemain pendukung utamanya di situ, sampai saya mendapatkan penghargaan di Indonesian Movie Award di 2011 sebagai kategori pemeranan anak terbaik. Setelah itu
Barulah ya. Barulah ya, udah mulai kebuka jalannya. Oke. Nah, salah satu orang yang berpengaruh buat jalan lu sampai menjadi sekarang ini, yang gue tahu tuh ada tuh seorang perempuan tuh. Oh iya. Boleh cerita gak tuh? Ada Mas, jadi karir Angga itu pas main sinetron, ini kalau misalkan si perempuan itu asik. Iya. Itu karir Angga menjelang pertamanya Angga main sinetron. Jadi Angga main sinetron itu setelah Angga selesai syuting Garuda di Dadaku 2, Angga tuh sempat nganggur 2 tahun, nggak syuting karena papa nggak punya handphone, mama nggak punya handphone, Angga nggak punya handphone, kita nggak punya handphone sama sekali. Setelah selesai syuting itu, karena bokap pengangguran, bener-bener bokap yang kerja serabutan sana sini, untuk beli handphone pun susah pada saat itu. Nah, Angga kan memang kebetulan tinggal di Mangga Besar, di mana Mangga Besar Jakarta Pusat, di mana di situ banyak lahan parkir kan. Kebetulan depan rumah pun Angga tinggal di belakang Eksotis nih, Eksotis Mangga Besar. Nah, kebetulan Eksotis itu punya lahan parkir gede Mas. Di situ yang nguasain anak-anak, bisa dibilang putra daerah lah. Akamsi lah ya. Akamsi, ya. Okay. Putra daerah. Markir lah Angga tuh selama 2 tahun itu untuk nyari, ya paling nggak gue nggak minta duit orang tua gue lah untuk jajan sendiri, untuk merokok, untuk makan, segala macem. Penting gue nggak minta duit orang tua gue. Dan pesan bokap cuma satu, lu boleh nongkrong di depan, lu boleh bergaul di depan, cari duit di depan. Cuman pesan gue cuma satu, jangan sampai jadi kacung, jangan sampai disuruh-suruh sama orang kayak gitu segala macem, jangan mau. Okay. Nah, udah 2 tahun Mas, akhirnya saya kepikiran lagi untuk masa ya gue gini-gini aja sih hidup, masa ya gue mau selamanya jadi tukang parkir gitu. Udah 2 tahun nih gue parkir kayak gitu. Selama dalam perjalanan itu sempet masuk ke dalam dunia hitam kah, dunia narkoba kah? Kalau dibilang sempet iya sebentar, cuman alhamdulillahnya keburu sadar. Cepet sadarnya di situ. Nah, dari parkir itu, dari parkir akhirnya Angga punya tekad nih Mas. Bokap bilang, ayo dong lu semangat lagi dong, cari kerja lagi. Kata bokap, cari kerja lagi. Lu bisa kok, ini. Akhirnya saya ngumpulin uang nih Mas, dari uang parkir kekumpul lah duit 700.000. Saya nggak jajan tuh bela-belain, saya nggak rokoknya saya kurangin, apa ya saya kurangin, pokoknya saya ngumpulin selama 2 minggu dapat 700.000. Dapat 700.000 saya beliin handphone. Tapi sudah berhenti tuh ya? Udah. Sudah berhenti. Nah, saya beliin handphone yang pertama kali nongol Android, apalah Samsung itu saya beli. Nah, aplikasi yang pertama saya download itu Line. Ya, ada aplikasi Line. Saya bener-bener tujuannya beli handphone itu untuk cari kerja, untuk cari syuting. Saya inget-inget, saya nonton TV Mas. Si Dinda Hau sekarang main di stasiun TV ini loh, udah jadi pemeran utama gitu kan. Ada sahabat saya kan Dinda Hau, Mas tahu dong. Yeah. Nah, akhirnya saya kepikiran, masih kenal nggak ya sama gue gitu. Terus gue mau hubungin dia lewat mana? Sekarang kan udah, dulu kan bukan kayak sekarang yang nyari di Instagram dapet. Yeah. Dulu kan susah juga. Akhirnya saya beli handphone itu, saya download Line, saya ketik nama Dinda Hau, ketemu Mas, untungnya Mas. Itu rezeki saya kali ya. Dan kontak pertama yang ada di handphone saya Dinda Hau. Pada saat itu. Udah, dari situ, ini Dinda beneran. Ini siapa ya? Ini Angga Putra, masih inget nggak? Ya ampun Angga, akhirnya kita teleponan lah. Dinda, wih udah sukses nih main sinetron sekarang nih. Iya, Angga gue kebetulan lagi ada persiapan sinetron baru nih katanya gitu. Gue yakin ada satu karakter, udah belasan artis PH ini nih nyoba, nggak ada yang cocok sama karakter ini katanya gitu. Dan gue yakin nih, gue udah kepikiran lo katanya. Cuman gue nggak tahu hubungin lo kemana. Ini pas banget lo hubungin gue katanya. Ya udah deh, gini aja nggak, besok lo datang ke kantor itu, nih alamatnya, nanti lo sebut aja, bilang aja temen gue, kata dia gitu. Ini baru pertama kali pegang handphone loh Mas, baru pertama kali pegang handphone yang ada kameranya dan Android, ada WhatsApp-nya, ada lainnya kan, lagi seneng-senengnya dong. Kontak pertama
di Indahal nih. Makin seneng lagi dapat kerjaan dong. Hasil dari parkir tuh ya? Hasil dari parkir. Udah, wih senengnya bukan main. Saya lari ke rumah dari parkiran. Besok Angga ke kantor ini datang. Udah. Nah, nggak tahu kenapa mas, saya setiap casting harus ditemenin sama bokap. Oke. Kalau nggak ditemenin sama bokap, saya nggak pernah lolos.